Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan Mada Bakti nomor 169. Ku sujud Allahku di sudut rumahmu, walau tak lagi pantas mengabdi, hasratku tak henti, dan aku kan berseru padamu, Tuhan maafkan daku. Ku tunduk mengaku di ambang pintumu, walau tak lagi hasrat berseri, hasratku tak mati, dan selalu ku percaya padamu, Tuhan pengharapanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang ke-24 ini. Lewat Ekaristi Kudus yang kita rayakan dan terlebih lewat Sabda Allah yang kita renungkan bersama, Allah mengajak kita untuk sungguh dapat saling mengampuni dengan tulus, tanpa batas, kepada siapapun yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga bawa dalam doa kita, doa mohon rahmat keselamatan Allah bagi Saudari Yanti Torion dan Edi Go. Kita juga memperingati 2 tahun kepergian anak kekasih Graciela Maria Joy Gunawan. Semoga mereka yang telah dipanggil oleh Tuhan sungguh beroleh rahmat dan boleh menikmati kemuliaan Allah dalam kerajaan surga. Juga kita bersyukur bersama dengan Ibu Reni Sisilia yang merayakan hari ulang tahunnya. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita dan dengan segala kerendahan hati kita memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu bersedia mengampuni betapa berat dosa kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Engkau tidak menghendaki hukum balas dendam, melainkan agar kami saling mengampuni sampai 70 kali 7. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberi teladan pengampunan, yaitu ketika disalib, Engkau mendoakan para pembunuhmu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkau-lah kudus, hanya Engkau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih setia dan kebesaran-Mu sungguh tiada terbatas. Kami mohon berilah kami rahmat-Mu, agar kami dapat saling memaafkan dan mengampuni satu sama lain,
dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Siapa saja yang membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun ia menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-ngobarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu
dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menembus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan bagi atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. sehingga kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya
dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar utangmu." Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi." Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat sore. Apa kabar? Kabar baik semua, puji Tuhan. Hari ini juga lewat sabda yang kita dengarkan, sangat jelas bahwa itu adalah kabar baik. Kenapa? Bacaan pertama dan bacaan Injil mengajak kita untuk sungguh dapat hidup di dalam pengampunan, yang tentu saja pengampunan itu hanya dapat terjadi karena mengasihi, mencintai. Kalau ada orang mengampuni, mampu mengampuni tetapi tidak mencintai, itu namanya pura-pura, ya kan? Kita lihat dasar yang menjadi dasar pengampunan adalah kasih Allah kepada kita umatnya. Allah sejak semula menciptakan manusia dengan kasih-Nya. Tentu saja dengan harapan bahwa manusia yang dikasihinya itu dapat hidup seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Tetapi nyatanya bahwa manusia yang Allah kasihi itu ternyata jatuh dalam dosa yang membuat manusia itu hidup dalam situasi dosa, dan bahkan manusia tidak dapat keluar dari situasi dosa itu. Tetapi karena Allah mencintai, mengasihi kita, Ia tetap membukakan jalan dan Ia mengampuni kita. Bahkan bahwa karena cintanya kepada kita, pengampunan itu dinyatakan lewat peristiwa apa? Ketika manusia tidak sanggup lagi keluar dari lumpur dosa itu, dengan pengorbanan Kristus, Allah mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa. Persoalannya adalah apakah kita ini yang telah ditebus dari dosa juga kemudian mampu mensyukuri itu
dan berusaha untuk tidak tinggal hidup di dalam lumpur dosa itu? Ternyata juga toh tidak. Maka sangat indah disampaikan dalam bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi. Bagaimana kita diajak untuk terus-menerus mampu mengampuni satu sama lain. Dasar kesediaan mengampuni sesama ini tiada lain adalah sikap pengampunan Allah sendiri. Betul bahwa kita tidak mampu mengampuni tanpa dasar yang menjadi kekuatan kita untuk mengampuni, yakni kasih Allah. Ya, seringkali saya mendengar dari umat lewat bincang-bincang atau lewat ketika berhadapan dengan umat-umat yang menghadapi persoalan yang berat. Kadang-kadang kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa, aduh pastor, betul saya sangat sakit hati. Dan sampai saat ini saya belum mampu untuk mengampuni, memaafkan. Lalu pertanyaannya sebenarnya adalah, di satu sisi kita mengakui diri sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Allah. Tetapi di satu sisi kita menempatkan diri kita sebagai pusat. Yang kita andalkan adalah diri kita sendiri. Dan betul bahwa ketika kita menempatkan diri kita sebagai pusat, mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah sampai pada suatu pengampunan ketika kita berhadapan dengan sesama kita yang mungkin menyakiti kita. Maka kalau kita lihat dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, maka di sana juga secara tidak langsung memperlihatkan kepada kita, mau menunjukkan bahwa tidak ada orang itu dapat hidup sendiri. No man is island. Tidak akan pernah ada orang dapat hidup sendiri. Atau ada di paroki Kristus Raja Andalas yang dapat hidup sendiri tanpa orang lain? Kira-kira ada? Tidak ada lah. Nyatanya semuanya pakai baju. Tuh, baju tidak dibikin sendiri kan? Orang lain yang bikin. Nyatanya rambutnya rapi-rapi. Orang lain yang cukurkan kan? Ya. Nyatanya perempuan-perempuan, ibu-ibu, oma-oma, ada yang berwarna-warni rambutnya. Tidak diwarnai sendiri kan? Toh kalau diwarnai sendiri pasti ada yang bikin pewarnanya. Ya kan? Nyatanya pakai sepatu semua. Ada yang pakai sandal mungkin. Orang lain yang bikinkan. Lalu kita duduk di bangku, orang lain yang bikinkan. Dan lain sebagainya. Hal-hal kecil yang nampak kelihatan di mata, mestinya mengingatkan kita bahwa memang betul kita tidak dapat hidup sendiri tanpa keterlibatan yang lain. Maka atas dasar itulah, kenapa Allah dalam cintanya kepada kita mengajak untuk kita saling mengampuni ketika ada yang salah. Saling mengampuni. Dalam bacaan Injil memperlihatkan kepada kita, mungkin kita mengatakan batasan-batasan sampai kapan, sampai di mana kita akan bisa terus-menerus mengampuni. Kalau siapakah yang menyanyikan jangan sampai 3 kali itu? Siapa yang menyanyikan itu? 1 kali kau sakiti,
hati ini, dan seterusnya. Tapi kan hanya dia sampai dia bilang, tapi jangan sampai 3 kali. Jangan, oh jangan. Nah, itu tuh. Hanya 2 kali berarti, 3 kali tidak. Tapi Injil mengatakan berapa? 70 kali, 7 kali. Kalau begitu orang Katolik harus buat lagu. Sampai kapan mengampuni? 70 kali, 7 kali. Tuh. Tapi ada tuh kornya itu. Mengampuni 70 sampai 70 kali, 7 kali. Nah, kenapa kita diajak untuk mengampuni demikian? Ya, kita tahu sejarahnya bahwa angka 7 itu adalah angka sempurna. Berarti pengampunan itu tiada batas. Tidak ada hentinya setiap saat, dimanapun dalam situasi apapun. Pengampunan itu mesti terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Jangan katakan karena dosanya kecil maka saya ampuni. Kalau dosanya besar saya tidak ampuni. Perumpamaan tadi kita lihat seorang raja berhadapan dengan orang yang berhutang kepadanya. Yang pertama dikatakan 10.000 talenta. Berutang, ditagih utangnya. Dia bilang, maaf, belum ada. Tapi kasih saya kesempatan, saya akan lunaskan. Dikatakan dia bersujud. Beda kalau sekarang orang yang berutang ditagih, justru yang bersujud itu yang mempunyai piutang. Bukan yang berutang, ya. Begitu toh dunia nyata toh sekarang. Kalau dunia kitab suci kan dikatakan ketika yang mempunyai piutang itu menagih utangnya, orang yang berutang itu bersujud. Ya. Meminta kesempatan, meminta waktu untuk melunasi. Kalau dunia nyata sekarang ini yang notabene orang beriman ketika ditagih utangnya, kenapa kau datang? Kemarin kau datang, sekarang kau datang. Tidak ada perasaanmu. Oh, dia yang merasa disakiti. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung lah. Ya. Begitu. Setelah diampuni, bukannya hanya diampuni, kan dikatakan utangnya yang 10.000 talenta itu dihapuskan. Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia? Utangnya yang begitu besar dihapuskan. Tetapi lihat ketika dia berhadapan, orang yang berutang ini juga berutang kepada temannya 100 dinar. Dan ia menagih itu dengan mati-matian. Tapi karena temannya tidak sanggup, meskipun ia sudah bersujud memohon, tetapi ia tidak diampuni, bahkan dikatakan dimasukkan ke dalam penjara sampai melunasi hutangnya. Suatu sikap yang kontradiktif. Dia diampuni atas hutangnya yang begitu besar, tetapi ia sendiri tidak mampu mengampuni, menghapuskan utang piutangnya yang kecil kepada sesamanya. Apa yang menjadi pembelajaran bagi kita sebagai orang beriman? Karena sang raja setelah melihat sikap seperti itu, mengatakan kepada algojo itu supaya dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Artinya bahwa kita sebagai umat beriman yang tak pernah lepas dari kesalahan, kelemahan, bahkan dosa yang ditebus oleh Tuhan, setiap saat Tuhan mengampuni kita, menebus dosa kita, kita pun harus mampu mengampuni sesama kita. Entah itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan yang lebih luas lagi, tanpa batas, tanpa pandang siapa dia, dari mana dia, apa relasinya dengan saya, tidak. Semuanya tanpa batas.
Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, contoh yang diberikan oleh Yesus untuk mengampuni seluas-luasnya tanpa batas itu begitu banyak dalam kitab suci, juga dalam peristiwa perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang nyata-nyata secara hukum mestinya perempuan yang berzina itu dilempari sampai mati. Dan para tua-tua, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membawanya kepada Yesus. Orang banyak berbondong-bondong membawanya kepada Yesus. Ini harus dihukum. Dan Yesus hanya tunduk menulis, dan setelah itu dikatakan satu demi satu mulai dari yang tua pergi tanpa melempari perempuan itu. Dan ketika Yesus dikatakan bangun, mengangkat mukanya melihat wanita itu, tinggal mereka berdua dan bertanya, apakah tidak ada yang melempari engkau? Tidak ada, Tuhan. Dan Yesus mengatakan, saya pun tidak. Tetapi mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan pada akhirnya harus membuahkan suatu sikap untuk kita juga mampu mengampuni. Dan tidak melakukan lagi tindakan ataupun perbuatan dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya ingin men-sharingkan satu pengalaman retret kami. Sebenarnya tadi pagi saya teringat ada satu foto yang saya mau tampilkan, tetapi ya karena ikut semua misa lalu terlupakan. Pada sesi di mana kami bersharing, salah satu fokusnya adalah benedicere, berbicara tentang hal-hal yang baik, berbicara dengan baik kepada siapapun. Lalu kita diberi kitab suci, duduk berkeliling, dan mulai di awal itu hening sejenak, sungguh menyadari kelemahan, kekurangan, dan setelah itu kita dipersilakan. Silakan, sekian banyak, waktu itu kami ada 39 pastor. Silakan kepada siapa Anda ingin menyatakan sesuatu yang baik dengan membawa kitab suci, berlutut, bersujud di depan rekan pastor itu dan mengatakan, mungkin saja kita hanya mengatakan, terima kasih kamu baik. Ya. Tetapi hal yang positif. Mungkin ada sesuatu yang tidak baik yang kita tahu tentang orang itu. Tetapi itu tidak diperkenankan untuk mengatakannya. Kita mencoba melihat di balik dari yang tidak baik itu sesuatu yang baik. Maka kita diajak untuk memandang, melihat dengan kacamata bening Kristus. Seperti ketika Kristus memandang dengan kacamata beningnya kepada perempuan yang berbuat zina tadi. Apa yang tidak baik dipandang oleh orang pada perempuan itu, Yesus memandangnya ada sesuatu yang baik yang dapat mengubah perempuan itu. Dan ketika Yesus menerimanya, Yesus tidak menghukumnya, perempuan itu mengubah sikapnya, mengubah hidupnya, berbuat yang lebih baik. Dan itu menjadi mutiara yang indah. Demikian pula kita diajak untuk ketika berhadapan dengan orang, jangan melihat kelemahannya, jangan melihat kekurangannya. Mungkin kita tahu persis, tetapi jangan itu kemudian yang ditonjolkan. Mari kita mencoba melihat, pasti ada sesuatu yang baik. Dan kita diajak untuk selalu ketika berhadapan dengan orang itu. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mohon maaf saya tidak mencoba untuk menampilkan diri, tetapi umat Andalas pasti tahu bahwa Pastor Agus Matasak itu orangnya diam, rada-rada cuek,
bukan cuak, ya, cuek. Ya. Iya kan? Apa yang ingin saya hidupi dengan itu? Saya tahu persis kelemahan saya adalah sesungguhnya saya orangnya begitu gampang marah. Ya. Ketika langsung frontal, maka saya untuk dapat menahan amarah saya itu saya lebih baik banyak diam, bahkan kadang-kadang tidak mau dalam tanda petik berjumpa. Ya. Ada dua hal. Untuk diri saya dapat mencoba menahan amarah saya. Untuk orang yang saya hadapi, tentu saja pasti tidak merasakan sakit hati. Coba bayangkan kalau saya ketemu dan kemudian saya marah, orang itu menjadi sakit hati. Dan mungkin itu bukan tujuan saya, tetapi kemudian kalau orang sudah sakit hati, menyembuhkan sakit hati itu bukan hal mudah. Iya kan? Kita semua pasti sudah mengalami sakit hati, tapi menyembuhkan sakit hati itu bukan hal mudah. Maka ada yang disebut dengan luka-luka batin yang kadang-kadang mengakar dan dibawa dalam pertumbuhan hidup kita, seringkali tidak mampu kita kendalikan, membuat kita sakit terus-menerus, dan kadang ketika meluap bisa kita menyakiti orang lain. Dan bagi saya itu tidak baik. Ya. Tetapi jangan takut. Ya. Allah lewat sabdanya hari ini mengajak kita untuk sungguh mau mengampuni. Mengampuni atas dasar kasih Allah kepada kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mampu mengampuni sesama kita, maka sesungguhnya di sanalah bahwa Allah kita biarkan bekerja, hadir di dalam diri kita, hadir di dalam hati kita, menjadi bagian dari hidup kita, dan menjadi gerak dari kehidupan kita. Ada bunga-bunga di depan kita, bentuknya love-love, di dalamnya bunga, warna-warni. Saya mencoba dari mulai hari Jumat memaknainya. Bunga-bunga yang berwarna-warni itu menjadi bahwa situasi kehidupan kita berwarna-warni, indah. Jangan kita padamkan, jangan kita layukan, sehingga pada akhirnya kalau kita biarkan layu, warnanya hanya menjadi satu. Apa itu? Coklat, kemudian menjadi hitam. Iya kan? Tetapi ketika ia tetap berwarna, tetap enak dipandang. Ibu-ibu membuatnya bentuk love dengan warna hijau. Saya memaknainya bahwa cinta itu selalu menyimbolkan kehidupan. Hijau itu kan menyimbolkan kehidupan. Bahwa ketika kita mencintai, yakin pasti ada hidup. Pasti kita hidup. Tidak mungkin tidak. Ketika kita mencintai. Tetapi mencintai itu membutuhkan suatu pengorbanan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Mencintai kita dengan sepenuh hati, tetapi konsekuensinya ia berani berkorban. Bapak Ibu yang hidup dalam keluarga, Anda telah menjanjikan cinta Anda kepada pasangan Anda di hadapan altar. Tetapi cinta yang Anda janjikan tentu saja mempunyai konsekuensi dan risiko dalam menjalani hidup bersama. Tetapi kalau Anda tidak konsisten, komitmen pada janji itu,
maka akan menjadi layu kehidupan rumah tangga itu. Akan tidak mendatangkan kebahagiaan rumah tangga itu. Tetapi ketika Anda konsisten, komitmen pada janji Anda, karena Anda mencintai, Anda mengucapkan janji itu karena Anda mencintai. Kristus, Allah menjanjikan rahmat keselamatan kepada kita karena Allah mencintai kita. Dan Allah mau supaya kita sungguh mengalami kehidupan kekal itu. Karena itulah Ia menuntun, menyertai kita, memaafkan kita, sampai kita memperoleh kehidupan kekal. Demikian juga dalam hidup rumah tangga. Kalau Anda mengatakan janji kepada pasangan Anda mencintainya, Anda mesti komitmen mencintainya dengan berbagai macam tindakan kasih, tindakan cinta. Dan salah satunya yang ditunjukkan lewat sabda yang kita dengarkan pada hari ini adalah pengampunan. Tidak ada keluarga yang hidup dalam kesempurnaan. Tidak ada. Saya yakin 100%. Tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itu, di mana ketidaksempurnaan itu bisa jadi ya, membuat kesalahan, kekeliruan, mungkin juga perselingkuhan, mungkin juga cintanya pudar. Tetapi ketika ada pengampunan di sana, yakin dan percaya bahwa Anda sudah berusaha untuk sungguh komitmen terhadap cinta Anda. Dan kalau Anda komitmen, cinta Anda dirasakan pasangan Anda juga akan sungguh komitmen terhadap cinta itu. Pengampunan menjadi kuncinya. Moga-moga kita semakin diteguhkan menjalani hidup kita selanjutnya. Dan mengakhiri renungan ini, saya ajak kita menoleh ke kanan. Pertama mengatakan, aku mengampuni engkau. Lalu menoleh ke kiri, ke temannya, ampuni saya. Boleh dibuat? Bisa, coba. Ampuni saya. Aku mengampuni engkau. Ampuni saya. Coba satu kali lagi. Oke, baik. Terima kasih. Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita dengan bersama mendoakan doa iman kita syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Allah supaya kita umat-Nya yang telah mengalami kasih Allah dan yang pengampun, membawa kegembiraan rekonsiliasi kepada dunia. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi gereja, umat yang telah dibebaskan oleh darah Kristus, ya Bapa, semoga umat Allah tak terbagi dalam kelompok-kelompok, melainkan hidup bersama dalam suasana toleransi dan perdamaian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati.
bagi semua gereja Kristiani yang sudah lama terpecah belah oleh dendam dan keangkuhan. Ya Bapa, semoga gereja-gereja dipersatukan kembali dalam persatuan Injil serta dalam Kristus, kasih Yesus Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi mereka yang melibatkan diri untuk membela keadilan dan pembebasan manusia, ya Bapa, semoga para pembela dan pembebas manusia berani mengakui dan memberantas dosa yang berakar dalam hati mereka sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang hidup berdampingan namun tanpa cinta dan tanpa komunikasi, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan yang kurang rukun dan akrab mengambil keputusan untuk saling mengampuni, saling memahami, dan saling menghargai lagi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Bagi kita yang berkumpul di tempat ini, manusia yang lemah dan sering bersalah, ya Bapa, semoga dari Yesus Kristus kami belajar untuk berbelas kasih satu sama lain, seperti Dia telah berbelas kasih kepada kami, dan semoga kami saling mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sungguh bersukacita, berbahagia merayakan ulang tahun kelahiran, khususnya bagi saudari atau Ibu Reni Sisilia. Bapa yang maha baik, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau senantiasa nyatakan bagi kami, khususnya bagi hamba-Mu, Ibu Reni. Engkau telah menyatakan rahmat kehidupan itu dan dengan penuh kasih telah menuntunnya. Semoga dalam perjalanan hidup selanjutnya Engkau memberikan semangat, kekuatan, kesehatan, sehingga sungguh semakin dimampukan untuk memperjuangkan kehidupan ini dengan penuh syukur dan senantiasa menjadi kegembiraan dan sukacita hidup baginya. Berkati keluarganya dan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Kita juga bawa dalam doa kita memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Yanti, Torion, dan Edi Gung, anak terkasih Graciela Maria Joy Gunawan, dan Ibu Martina Sape. Bapa yang maha baik, Engkau menjanjikan rahmat kehidupan kekal bagi setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, anugerahkanlah kiranya kegembiraan dan sukacita kebahagiaan abadi bagi hamba-hambamu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini. Dan bagi segenap keluarga yang masih bersiara di muka bumi ini, kiranya tangan kasih-Mu menyertai dengan berkat-berkat-Mu, agar sungguh dapat menjalani kehidupan ini dalam perjuangan hidup iman yang setia, kelak menghasilkan buah yang berlimpah, menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dan Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, karena kasih-Mu lah Engkau memperkenankan kami dalam kebersamaan untuk senantiasa bersatu memuji memuliakan Dikau. Terlebih kebersamaan yang boleh kami alami bersama dengan Pastor Agus Matasak selama kurang lebih 4 tahun ini.
Sehingga dalam mendalami hidup iman kami, kepercayaan kami kepadamu sebagai satu kawan umatmu di paroki Andalas ini, semakin kau teguhkan, kau kuatkan karena kehadiran Pastor Agus untuk melayani kami. Dan pada saat ini, dengan kasih dan cintamu juga melalui Bapak Uskup, akhirnya dia harus kau tempatkan lagi di paroki lain. Dan dengan demikian dalam kebersamaan pada kesempatan ini kami berharap semoga cinta dan kasih-Mu itu tetap dan semakin terpatri dalam diri kami walaupun kami akan berjauhan tetapi tetap satu dalam cinta dan kasih. Sehingga dimanapun kami berada, kami saling mendoakan, saling meneguhkan, saling menguatkan dalam seluruh pengharapan untuk tetap kuat, sehat walafiat, penuh semangat dalam karya pelayanan, terlebih bagi Pastor Agus Matasak. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah baginya di paroki yang baru nanti, di paroki Santo Fransiskus Saverius Sadoha Kendari. Sehingga dalam seluruh pelayanannya bersama dengan umat, sungguh semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, rahmat kesehatan, rahmat kedamaian dan ketentraman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni dengan sepenuh hati. Allah, Engkau begitu baik kepada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami manusia yang kecil dan lemah ini dalam pergaulan kami menunjukkan kasih yang pengampun dengan kata dan perbuatan karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dengan kemuliaan
keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenangkan karya belas kasih-Mu dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawatilah hatiku. Yesus, jangan bertangguh, meski aku tak pantas. Datang dan segarkanlah jiwaku yang merana. Gembala yang pemurah, sudi dengar doaku. Kobarkanlah selalu kasih-Ku akan dikau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Semoga anugerah yang telah kami terima ini membuahkan semangat pengampunan dalam diri kami demi terciptanya masyarakat yang rukun dan damai dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 September 2023. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja Sabtu dan Minggu tanggal 9 dan 10 September 2023 berjumlah Rp18.169.000. Kolekta pembangunan berjumlah Rp11.637.000. Kolekta misa requiem pada tanggal 8 September 2023 berjumlah Rp533.000. Kolekta misa perkawinan tanggal 9 September 2023 berjumlah Rp1.602.000. Sumbangan dari Ibu Rini sebesar Rp1 juta dan sumbangan dari keluarga almarhum Go Kei sebanyak Rp1 juta. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Cecilia Siska Johan dan Jackson Angres, Erwin Pangyawan dan Emi Chiang, merupakan pengumuman yang ketiga. Jimmy Johan dan Gabriela Fania Tafi, Vincentius Richard Liu dan Yan Yu merupakan pengumuman yang kedua. William Utomo Pitoyo dan Tiffany Kalo, Alexander Kit Kadiawan dan Evelyn Felicia Fuanto, serta Fritz dan Hani merupakan pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Yang keempat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan kebangunan rohani Katolik dalam rangka hari ulang tahun ke-75 tahun Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Mamajang
yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 pukul 18.30 WITA di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Mamajang, Jalan Tupai nomor 1, Makassar. Pembicara adalah Monsinyur Seno Ngutra, Uskup Keuskupan Amboina. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, saya mohon izin menambah sedikit waktu menyampaikan 1-2 hal sebagai ungkapan hati saya, sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Kenapa? Karena sebentar lagi saya angkat tangan dadah. Ya. 21 Agustus yang lalu Bapak Uskup mengirimi saya, tentu saja dengan beberapa pastor, surat cinta, SK, pelepasan dari Vikaris Paroki Kristus Raja, lalu diangkat menjadi pastor paroki di Paroki Santo Franciscus Saverius, Sadoha, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, jauh. Makanya ibu-ibu buatkan saya bunga itu begini supaya nanti kalau sudah lepas langsung begini, tiung, 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 terbang ke Kendari. Ya. Terima kasih. 4 tahun kurang 1 minggu saya hidup menjalani tugas pelayanan saya sebagai vikaris di Paroki Kristus Raja Andalas ini, mengalami begitu banyak hal dalam kehidupan menggereja, kehidupan iman umat yang tentu saja bagi saya menjadi suatu peneguhan untuk terus diberikan kekuatan dan semangat menjalani hidup imamat saya dan juga dalam pelayanan-pelayanan saya selanjutnya. Banyak suka duka, hal yang indah, tidak ada yang buruk ya, semuanya indah. Semuanya baik yang saya alami, dan saya yakin dan percaya bahwa itu akan semakin memampukan saya dan menguatkan saya untuk terus menjalani hidup ini dalam tugas-tugas pelayanan. Terima kasih kepada pastor paroki. Waktu itu 2 tahun pertama saya bersama dengan Pastor Marcel Lolo Tandung, dan 2 tahun terakhir ini bersama dengan Pastor Agustinus Kalepe. Agus besar kata anak-anak pastoran, saya katanya lebih kecil meskipun mungkin saya lebih tinggi sedikit. Ya. Yang setiap hari bersama dengan saya menjalani hidup imamat di tempat ini. Saya banyak belajar, dan moga-moga apa yang boleh saya lihat, yang saya pelajari, saya teladani dalam menjalani kehidupan imamat saya, khususnya dalam pelayanan di paroki yang baru nantinya. Tentu saja saya juga sadar bahwa selama 4 tahun saya di sini pasti ada kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin dosa saya terhadap umat. Maka dengan segala kerendahan hati saya memohon semoga dimaafkan atas salah-salah saya, diampuni atas segala dosa-dosa saya. Moga-moga dengan itu saya dapat melangkahkan kaki dengan pasti menuju ke tempat yang baru.
Sedih sih rasanya juga mau tinggalkan Andalas. Apalagi gerejanya kata orang. Kemarin Pastor Aloysius Budi Purnomo Projo Semarang yang memberikan kami retret, mendampingi kami retret di Malino selama 5 hari. Hari Jumat setelah tiba dari Malino setengah 5 atau jam 5 beliau datang ke tempat ini. Lalu saya antar keliling, dan setelah dia masuk langsung melihat, wow, hebat, luar biasa. Itu kata-katanya yang berapa kali dia sampaikan dan menyatakan kekagumannya atas bangunan gereja, tetapi bukan itu intinya. Pada akhirnya dia mengatakan luar biasa umatnya. Dan ketika setelah mengatakan begitu luar biasa, lalu dia bertanya, apakah ini penuh setiap kali misa? Saya bilang, penuh satu gereja, Pastor. Meskipun tidak ada di atas, yaitu di bawah juga tidak penuh. Tetapi saya bilang, penuh satu gereja, karena biar satu pun umat datang pasti penuh. Ya, pasti penuh. 1, 2, 3, 4, 100, 200, 500, 700, 1000. Kalau masih di sini ya penuh. Ya. Jelas. Oh, begitu. Ya, iya Pastor. Kekaguman atas bangunan, tetapi moga-moga kekaguman itu lebih pada kekaguman pada kehidupan iman umat yang membangun gereja ini. Ya kan? Begitu kira-kira. Atau bangunannya yang cantik tetapi umatnya yang imannya kurang cantik. Pasti cantik imannya sehingga bangunan gerejanya menjadi indah. Dan saya kira dan saya yakin dan moga-moga itu terus berjalan dengan baik ke depannya. Ampuni saya orang berdosa ini atas segala saya salah dan dosa saya selama di paroki ini. Tapi saya yakin bahwa pasti semuanya itu meskipun mungkin tidak terucap, tapi pasti itu. Dan saya lihat bunga-bunga yang ditata oleh ibu-ibu semuanya begini. Tuh. Lihat, coba lihat di depan Bunda Maria, di depan Yesus, di depan altar semuanya. Tuh. Dia tahu bahwa saya akan terbang ke Kendari, jadi kasih begini. Setelah misa ini lalu terbang ke Kendari. Lalu dada umat paroki Andalas. Ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah umat pergi ke Kendari. Ya. Baik, terima kasih, itu penyampaian saya. Dan kalau tidak sempat bersalam berjabat tangan, dada saling mendoakan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Pastor Agus Matasak. Sebagaimana yang sudah sampaikan bahwa ini merupakan misa bersama kita, bukan misa terakhir, ya. Tapi sebagai penugasan, sebagai seorang imam di paroki Andalas, kalau tadi saya sudah menyampaikan dalam doa umat bahwa Pastor Agus mendapat surat cinta dari Bapak Uskup dan dia juga sudah menyampaikan hal itu untuk ditugaskan di tempat yang baru menjadi pastor paroki di Pastor Santo Saverius
Sadoha Kendari menjadi pastor paroki. Dan tentu segala keputusan Bapak Uskup itu kami para imam taat dan setia. Dan dengan demikian, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa ini merupakan misa bersama kita bersama dengan dia, tapi tidak berarti bahwa ini terakhir. Tentu kami berharap bagi umat di Andalas, jika datang jalan-jalan lagi di Makassar, dan itu hampir pasti kalau masih sehat dan mungkinkan hampir setiap tahun para imam itu berkumpul di Makassar, entah dalam retret tahunan atau kegiatan keuskupan, maka kiranya boleh Pastor Agus boleh mendampingi kami lagi dalam perayaan misa, dan dengan demikian kebersamaan itu tetap ada sebagaimana dilambangkan oleh bunga-bunga yang dibuat oleh kelompok dekorasi. Itu senantiasa mau dan ingin semakin dan tetap mempersatukan kita, walaupun nanti akan berjauhan di mata tetapi dekat di hati. Sebenarnya kalau kita melihat bahwa Kendari dan Makassar itu dibatasi oleh laut, tetapi sebenarnya dekat, karena dari Makassar ke Kendari itu hanya 1 jam saja. Sementara dari Makassar ke Toraja itu ada 8 sampai 9 jam naik bis. Ya, jadi itu. Terima kasih Pastor kebersamaan pada kesempatan ini, dan ini cerita masih akan berlanjut besok. Ini hanya mengantisipasi siapa tahu ada umat yang sama sekali tidak bisa datang lagi besok. Karena kebersamaan kita lanjutkan besok sore di basement jam 18.30 atau setengah 7 malam. Acara khusus rekreasi bersama dengan Pastor Agus untuk menandai kebersamaan kita. Semoga kebersamaan itu tetap terpatri dalam hati kita. Maka sekali lagi terima kasih Pastor. Besok kita masih akan menyambung kebersamaan ini, dan saya mohon kepada umat supaya boleh hadir besok dalam kebersamaan itu. Tidak ada lagi perayaan Ekaristi, karena ini dalam perayaan Ekaristi beliau sendiri mengusulkan kalau boleh saya sudah pamit itu dalam perayaan bersama, sehingga pada saat perayaan kebersamaan yang akan kita laksanakan besok, temanya itu adalah bisa sambut dengan pengganti yang nanti akan tinggal di sini. Tugas utamanya Pastor Nando nanti itu sebenarnya dia di Komisi KKI. Tapi keuskupan untuk tahun ini mencoba untuk menempatkan semua pastor yang ada di komisi di paroki-paroki, dan kita diberikan oleh Bapak Uskup nanti pastor baru, Pastor Nando yang dari Toraja. Dan tentu dalam segala kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun, sekali lagi mewakili umat yang dengan terpaksa tidak datang besok, tentu kami minta maaf atas katakanlah enakan selama ini. Jika ada kata, jika ada perilaku, jika ada hal yang kurang berkenan, kiranya kami mohon Pastor Agus memaafkan hal itu. Dan dengan demikian kadang kebahagiaan itu akan tetap menjadi bagian kehidupan dalam kebersamaan lewat hati dan cinta dimanapun kita berada. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu secara pribadi saya merasa lagi bahwa saya secara pribadi itu merasa kehilangan lagi, karena setiap kali saya berjumpa dengan para imam, hidup bersama dengan dia siang dan malam itu, saya harus belajar lagi bagaimana pribadinya, bagaimana sikap dan perilakunya, dan seringkali itu membutuhkan waktu, sehingga penyesuaian itu bagi saya secara pribadi itu menjadi penting, karena tidak semua orang sama dalam hidup bersama, dalam bercanda bersama, dalam bergaul, dalam karya dan dalam pelayanan. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mewakili umat pada kesempatan ini yang mungkin tidak akan datang besok. Terima kasih atas seluruh kebersamaan Pastor, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat bertugas di tempat lain menjadi pastor paroki, dan dengan demikian kami umat Andalas juga merasa bangga
Bapak Pastor, diberikan lagi kepercayaan yang semakin lebih penuh tanggung jawab oleh Bapak Uskup. Karena Pastor Paroki, katakanlah secara tertulis, itu punya tanggung jawab untuk segala sesuatu yang ada di paroki, di mana Bapak Uskup menempatkan, dan Tuhan memanggil kita ke sana untuk karya pelayanan. Saya kira itu saja. Selamat malam dan terima kasih untuk semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini, ungkapan syukur terima kasih kita, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah misa sudah selesai. Berakhirlah doa dan kurbanmu di altar